batu ini posisinya ini ada orang yang tinggi besar. Dia dalam bayangan saya ya Mas ya, dalam pandangan saya, dia itu kayak memakai pakaian raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Pada hari ini kita akan menelusuri lokasi Gunung Pendem. Nah, kita mulai melihat kondisi di lapangan yang dulu sudah kita broadcast dengan salah satu warga yang dekat di Gunung Pendem, dan kita ingin melihat kondisi pas siang hari ataupun kita menjelang sore ini, dengan harapan kita melihat dengan suasana yang cerah dan bisa lihat suasana di kondisi siang hari. Nanti suatu kondisi nanti kita akan melihat ataupun menelusuri pas malam hari. Nah, kemudian di sini kita sekarang berada di sebelah utaranya Gunung Pendem, dan ini juga dekat dengan Gunung Api Purba. Ini di belakang saya ini adalah bentangan Gunung Api Purba yang bisa kita lihat, dan kemudian di sini juga bisa untuk lihat sunset maupun sunrise. Yuk kita langsung saja menuju ke Gunung Pendem. Oke teman-teman, atas terus semuanya, ini adalah kondisi jalur untuk menuju puncaknya Gunung Pendem. Ini masih banyak pepohonan, kita di pereng karena di sini memang jarang orang datang ke sini, dan sisi lain harus hati-hati karena pas musim kemarau saat ini banyak daun yang kering. Kemudian pas di tebingnya atau pereng ini kan kalau kita nggak hati-hati bisa terpleset. Teman-teman semuanya, ini kita sudah sampai di atasnya, dan ini agak datar ya. Kita nanti akan ke sebelah selatan. Ini kalau mungkin terlihat gubuk ataupun semacam untuk tempat berteduh. Nah, di sini ini ada pohon beringin ya, nanti kita melihat kondisinya seperti apa yang menjadi cerita di balik Gunung Pendem. Wah, ini ternyata ada teman-teman kita yang magang dari Umur sudah sampai sini. Ini pengen melihat atau penasaran juga ini. Wah, ini bisa kita lihat kondisinya sudah rusak ya untuk gazebo-nya. Kemudian ini tertimpa kayu beringin ini. Aduh. Oke teman-teman, kita sudah sampai. Nah, ini adalah kondisi puncak di Gunung Pendem yang menurut cerita ini adalah pohon beringin yang kondisinya dari dulu sampai saat ini besarnya seperti ini. Pengalaman pribadi saya sendiri, dulu saya masih kecil, kemudian di tahun 2008 sempat juga main ke sini untuk mencari cerita ataupun mitos di sini. Kayunya juga seperti ini, tapi dulu ini pohonnya agak berdiri, nggak miring seperti ini, berdiri, dan besarnya juga seperti ini. Nah, pohon beringin ini dipercaya sebagai tempat untuk gantungan gong, karena Gunung Pendem ini menurut cerita masyarakat sekitar sini tempat untuk menyimpan gamelan gaib yang dulu pernah ada salah satu tokoh di Ngelanggeran ini bisa mewujudkan dalam bentuk nyata, kemudian dipakai untuk gamel ataupun karawitan ataupun semacam ledek, karena di Ngelanggeran sini ada namanya tradisi ledek yang masih ada sampai saat ini. Zaman dulunya menggunakan gamelan sini dengan tata cara atau ritual tertentu, dia bisa mewujud menjadi nyata, kemudian bisa dipakai oleh wiyogo. Namun ada sebab tertentu yang itu tidak bisa dipinjam lagi. Menurut cerita sesepuh, karena ada salah satu gamelan ini yang nggak dikembalikan, entah perangkatnya seperti apa ataupun jenisnya apa, saya kurang tahu, tapi menurut saya seperti itu. Ada yang menceritakan juga salah satu versinya, salah satu gamelan ini diulesi Dubang.
Nah, dubang ini kalau orang zaman dulu, nenek-nenek itu kan pakai daun sirih untuk nginang. Nah, kemudian kan dia meludah warna abang. Nah, itu namanya dubang. Nah, salah satu gamelan Doles itu baru setelah itu nggak bisa dipinjam lagi. Nah, dipercaya kembali ke sini tersimpan ataupun terpendam di sini, namanya Gunung Pendem. Nah, ini pohon beringin ini kan dulu agak agak naik ya, nggak doyang seperti ini. Kemudian dulu di sebelah sini itu untuk gantung gong, menurut ceritanya seperti itu. Namun karena proses alam bertahun-tahun, berpuluhan tahun, ini sudah mulai mengendah lapuk. Namun dari sisi lain keanehannya ini di ujung sana, ini ada masih pohon beringin ini, tapi biasanya kan ada kayak akar dari batang, kemudian ke bawah. Nah, ini sampai besar jadi menopang pohon beringin yang meroboh secara alami. Akar itu besar kemudian menopang agar tidak jatuh. Nah, ini walau alam, apakah memang ada settingan alam atau memang sesuatu tertentu yang menjadikan pohon ini tidak roboh seperti ini. Mungkin itu sekilas cerita terkait dengan Gunung Pendem yang kali ini kita mengajak salah satu warga yang dekat dengan Gunung Pendem. Sedikit dia punya cerita ataupun pengalaman terkait di lokasi Gunung Pendem. Nah, ini kita langsung saja dengan Mas Sudadi. Iya, Mas. Gimana kabarnya, Mas Sudadi? Alhamdulillah sehat, Mas. Iya. Mas Sudadi, saya pernah dengar jenengan dulu pernah zikiran di sini ya. Iya, Mas. Malam-malam, mungkin masih muda lah. Punya pengalaman yang mungkin bisa diceritakan saat zikiran di sekitar sini. Oke, Mas, matur suwun nggih. Ya, sedikit saya bercerita ya, Mas ya. Zaman dulu waktu saya juga masih muda, ya namanya anak muda, dia suka mencari sesuatu lah ya yang mungkin sekiranya dia belum tahu dan kepengen tahu gitu ya, Mas ya. Dulu saya ditemani sama dua teman saya ya, dua orang. Kita berangkat dari sisi barat, ya kita naik langsung nyampe di sini. Setelah kita wudhu dari bawah, langsung kita ngambil posisi ya, Mas ya. Dulu kita niati kita berzikir di lokasi sini. Untuk posisi saya, karena saya agak duluan, saya emang sengaja memilih tempat yang agak enak, Mas, agak datar, lokasinya terus, sini terus biar nggak ngantuk, saya nempelnya di pohon ini, di pohon yang kalau tidur bisa sereh ya. Iya, kalau ngantuk langsung senderan kayak gitu. Nah, saya pikir ini dulu tuh, inget saya itu bukan pohon beringin, saya berpikir ini pohon akasia atau apa gitu kan. Saya udah nyantai, duduk bersila, langsung mulai berzikir. Nah, teman saya ada yang di sebelah sana, sama di sebelah pohon ini ya. Bener pohon akasia kalau ini. Ini pohon akasia beneran kalau ini. Nah, sudah gitu kita mulai berzikir, udah mungkin dapat 1 jaman kita berzikir. Langsung pertama saya merasakan, kan dulu saya duduk itu timpuh ya, Mas ya, timpuh. Enggak silo, Mas. Enggak silo dulu, kita timpuh. Nah, kaki saya yang di belakang itu kayak ditiup, Mas, kayak kena angin kenceng. Saya berpikir, wah paling cuman angin karena kenceng. Saya merasa dingin, langsung saya bersila, tak tutup pakai sarung kayak gitu kan. Terus saya berzikir lagi. Nah, sehabis itu kayak jaket saya yang di belakang, Mas, kayak ditarik gitu loh, ditarik gitu. Iya, terasa banget ditarik. Saya tengok ke belakang, tapi nggak ada orang gitu kan. Saya berpikir, apa mungkin ada ular gitu kan, tapi nggak mungkin lah, orang nggak ada apa-apa. Udah, saya zikir lagi, terus saya merem lagi. Nah, pas saya melek itu di batu, batu sini, Mas. Batu ini posisinya ini ada orang yang tinggi besar. Dia dalam bayangan saya ya, Mas ya, dalam pandangan saya, dia itu kayak memakai pakaian raja, kayak pakaian raja, kayak kupluk, terus kayak pakaian hitam, kayak celana hitam raja gitulah intinya, kayak tinggi gitu. Tinggi besar menatap ke saya. Otomatis ya, karena saya cuman orang kosong-kosongan, ngerti apa-apa, saya langsung kayak merinding, takut, terus saya kayak merangkak mendatangi teman saya yang di dekat pohon ini. Langsung saya nyungsep tidur di situ. Ya tiduran lah, merem tiduran. Karena masih terasa takut. Merasa takutnya tadi itu, Mas. Langsung setelah teman saya jika selesai, saya dibangunkan, saya terus bangun, terus ditanya, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan? Iya, Mas, tadi saya, ya pertama saya bercerita, ada yang niup, ada yang narik-narik jaket. Terus saya melihat kayak raja di depan batu ini. Langsung saya terus, ya ketakutan, saya nyongsor tadi tiduran kayak gitu. Tapi itu terus teman saya ngajak turun, Mas. Udah itu udah selesai. Pas posisi melihat dia
hilangnya itu seperti apa? Setelah saya habis merangkak itu udah saya nggak berani melihat lagi. Oh, jadi dia ngeliatin kamu. Oh, saya Kamu nggak lihat, nggak lihat lagi. gitu. Saya udah kayak ketakutan merem. Saya merangkak ke sana kayak gitu aja, langsung saya nyungsep di dekatnya teman saya. Iya. Ya saya nggak tahu dia kemana hilangnya, saya nggak ngerti. Iya. Kayak gitu, Tapi Mas. dari apa pengalaman itu, Mm-mm. setelah dari sini tuh ada ini nggak gangguan ataupun mungkin terus disusuli mimpi atau ada hal yang lain nggak? Seingat saya sih nggak ada, Mas. Ada. Seingat saya nggak ada. Ya kita masih langsung aktivitas biasa aja sih, Hmm. Mas. Kayak gitu. Oh, berarti aman ya, Alhamdulillah hanya aman. saja di posisinya hanya dilihatin, Oh, sosok hanya tertentu di diliatin, sini, betul. tapi setelah itu tidak mengganggu ataupun tidak mewujud muncul di dalam diri Alhamdulillah. mimpi atau sebagainya nggak ada ya. Nggak ada, Mas, nggak ada. Nggih. Terima kasih banyak Mas Dadi, ini pengalamannya Matur luar suwun, biasa. nggih, Mas. Nanti untuk sebagai tambahan wawasan atau Siap, sebagai kondisi nggih. bagaimana bahwa eksistensi suatu makhluk itu bisa mewujud, bagaimana kita masuk ke dimensi-dimensi seperti itu. Siap, Mas. Mungkin teman yang lain tidak akan bisa melihat seperti itu kan, Kemungkinan iya. karena frekuensinya Beda-beda. pas-pas itu berbeda. Betul, nggih. Oke, terima kasih banyak Sama-sama, Mas. Dadi. Nggih. Sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Oke, tadi teman-teman ada salah satu cerita ataupun pengalaman yang pernah melakukan semacam pikiran di sini, yang pada intinya tidak kita meminta ataupun memuja di suatu tempat, hanya sebagai bagaimana kita mencari keheningan, mencari suasana ketenangan agar kita bisa terhubung kepada Tuhan Yang Maha Esa ataupun kepada Allah dengan konsepsi-konsepsi tertentu. Waktu tertentu nanti kita akan menelusuri kondisi pas di malam hari. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu.